Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi penalaan sistem kendali menggunakan metode Ziegler-Nichols. Saya tuliskan di sini dulu PID Ziegler-Nichols. Nah, ini adalah bahasan yang akan kita pelajari bersama pada video kali ini. Tapi sebelumnya mungkin kita akan flashback, mengingat kembali ya, sepintas saja mungkin tentang apa itu PID dan khususnya nanti kenapa dia harus ditala begitu ya, untuk kemudian kita masuk ke penalaan konstanta PID itu sendiri. Baik teman-teman, PID sendiri teman-teman sudah bisa mempelajarinya ya di video saya di pengantar sistem kendali ya, di playlist pengantar sistem kendali. Di situ sudah ada penjelasan mengenai PID yang lebih lengkap begitu ya. Tapi di sini kita akan sedikit saja mengupas PID untuk kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai penalaannya menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi teman-teman, kalau kita belajar tentang PID, tentu saja kita akan menemukan 3 pengendali ya. Yang pertama adalah proporsional, yang kedua adalah integral ya, yang ketiga adalah derivatif. Masing-masing pengendali ini tentunya sudah punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Kenapa itu disebut proporsional, kenapa itu disebut integral, kenapa itu disebut derivatif? Mereka masing-masing punya sifatnya yang mempengaruhi respon di sistem itu tersebut. Oke, kalau kita singkat ya teman-teman bisa melihat penjelasannya lebih lengkap di video saya di playlist pengantar sistem kendali. Di situ ada video tentang PID ya. Tapi di sini saya rangkum saja langsung ya. Kalau kita melihat PID di bagian proporsionalnya, maka ingatan kita yang paling fokus yaitu mengenai proporsional akan memperbaiki rise time atau mempercepat rise time ya. Nah, kalau kita membahas tentang proporsional, bagian proporsionalnya pasti ya salah satu yang kita ingat adalah proporsional akan mempercepat rise time. Kemudian kalau integral ya, kalau integral itu digunakan untuk menghilangkan steady state error ya. Sementara kalau kita belajar tentang derivatif ya, bagian derivatif dari PID akan digunakan untuk meminimalkan overshoot dari sistem tersebut. Jadi 3 sifat ini adalah sifat-sifat yang sebenarnya sebaiknya kita kenal ya, karena ini merupakan sifat dasar dari PID menurut saya seperti itu. Nah, tentu saja proporsional, integral, dan derivatif ini porsinya akan ditentukan oleh besarnya konstanta atau besarnya gain dari masing-masing bagian proporsional, integral, atau derivatif tersebut. Jadi, kalau kita lihat teman-teman persamaan PID-nya sendiri ya. Oke. Kalau kita lihat dari persamaannya ya, kita tuliskan di sini GCS begitu, controller gitu ya. Untuk bagian proporsionalnya ya, itu adalah KP dikalikan dengan errornya itu ya. Kemudian bagian integralnya ya, PID-nya integralnya adalah KI dikalikan dengan integral T dt. Dan yang terakhir bagian derivatifnya adalah KD dikalikan dengan D dt per dt.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dia memiliki tiga konstanta ya, yaitu KP, KI, dan KD-nya. Besarnya konstanta ini kemudian akan mempengaruhi efek dari masing-masing bagian, baik itu bagian proporsional, baik itu bagian integral maupun bagian derivatif. Kalau KP-nya diperbesar, maka tadi ya efek dari proporsional itu akan semakin dominan. Maka rest time-nya akan semakin cepat. Tetapi teman-teman ingat, kalau rest time-nya cepat, dia bisa jadi akan muncul overshoot. Nah, kalau teman-teman menghadapi munculnya overshoot, teman-teman bisa menambahkan bagian derivatif. Karena bagian derivatif akan meminimalkan efek dari overshoot. Semakin besar KD-nya, ya, maka efek untuk meminimalkan overshoot akan semakin besar, gitu. Nah, kalau KP-nya terlalu kecil tadi ya, kalau nilai KP-nya terlalu kecil, mungkin dia tidak akan menghasilkan overshoot ya, tetapi dia akan menghasilkan steady state error. Nah, bagaimana menghilangkan steady state error? Menghilangkannya menggunakan bagian derivatif. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi, itu adalah proporsi dari atau bagian-bagian dari PID ya, ada bagian proporsional, ada bagian integral, dan ada bagian derivatif. Porsinya akan dipengaruhi oleh besarnya nilai KP, KI, dan KD. Bagaimana cara menentukan besarnya nilai KP, KI, dan KD tersebut? Itulah kemudian yang disebut dengan penalaan, ya, proses penalaan. Tahu bahasa Inggrisnya zoning process. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang penalaan menggunakan Ziegler-Nichols. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, PID Ziegler-Nichols teman-teman itu mempunyai dua metode begitu. Yang pertama adalah metode kurva reaksi ya, atau ada juga yang menyebut metode 1 gitu ya, metode 1 Ziegler-Nichols. Ada juga yang menyebut metode kurva reaksi, ada juga yang menyebut metode kurva S begitu. Nah, selanjutnya selain metode tadi itu, metode Ziegler-Nichols juga punya metode kedua ya, yang bisa juga disebut sebagai metode osilasi. Ada yang menyebut metode 2 Ziegler-Nichols, ada yang menyebut metode osilasi. Apa bedanya? Kita akan lihat satu persatu teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke metode kurva reaksi ya. Metode kurva reaksi.